Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Puji, selaku pengajar praktek dari Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Lamongan kelas 31. Dan selamat pagi Pak Fuad, Ibu. sebagai rekan sejawat saya pada khususnya guru bahasa Indonesia, dan kemarin telah melampaui beberapa tahapan pada tugas ini, yaitu tugas coaching, sudah mengalami tahapan pra observasi juga observasi. Nah, saat ini Pak Fuad, saya mau melakukan pasca observasi dengan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, atau observasi yang sudah kita lakukan hari Senin kemarin, Pak. Nah, dari observasi atau pembelajaran kemarin, Pak Fuad mengambil materi tentang anekdot. Nah, sebelumnya saya pengen sharing dengan Pak Fuad, karena saat ini kan kita akan melakukan refleksi gitu Pak ya, dari tujuan observasi. Nah, menurut Pak Fuad, apa sih tujuan refleksi dari hari ini nih Pak? Terima kasih. Bagi saya, tujuan untuk merefleksi kegiatan kita adalah memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga akan menjadi bahan perbaikan pada kegiatan yang berikutnya sebagai bentuk tindak lanjut pembelajaran. Ya, karena kita pembelajaran ini bersama anak-anak Pak ya. Jadi pastinya Pak Fuad akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak sebagai bentuk keberpihakan kita kepada anak-anak. Terus dari pembelajaran Pak Fuad kemarin tentang anekdot, apakah menurut Pak Fuad ini sudah tercapai tujuan yang Pak Fuad harapkan? Dari kemarin yang kita laksanakan, insya Allah sudah 80% semua tercapai. Karena melihat dari antusias anak-anak yang begitu luar biasa. Soalnya temanya kita tag anekdot, ada sebuah kelucuan. Jadi anak itu mudah untuk merespon. Kalau anak itu sering-sering belajar serius, mungkin anak-anak agak error kalau ada yang lucu-lucu. Iya, Pak. Terus kira-kira sampai seberapa persen gitu Pak, dari kisaran 0% sampai 100% itu sudah berapa persen yang Pak Fuad dapatkan atau Pak Fuad berhasil dalam pembelajaran anekdot kemarin itu Pak? Kalau melihat dari antusiasi anak-anak yang saya amati, sekitar 85%. Pak ya. Ya, melihat reaksi dari anak-anak. Ya, kemarin itu sudah ada anak-anak yang menjawab gitu Pak ya, ada yang antusias sekali gitu dengan bertanya. Pak Fuad sendiri juga kemarin saya lihat Pak ya. Terus apakah RPP Pak Fuad ini sudah mencapai atau mencakup pembelajaran berdiferensiasi Pak? Ya, jelas. Untuk di mana kebutuhan untuk karakter saat ini, kebutuhan belajar murid itu kita akan melihat karakter seorang karakter murid. Dan karakter murid saat ini itu bisa kita alokasikan pada pembelajaran visual. Itu lebih mengena daripada kita berceramah. Karena visual anak langsung melihat dan meniru. Nah, itu mungkin salah satu yang kemarin kita berikan pada anak-anak, sehingga anak-anak responnya timbal baliknya sangat luar biasa. Soalnya ya memang ada contoh, ada gambar visual. Jadi yang Pak Fuad lakukan ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid gitu Pak ya? Iya, karena melihat dari keadaan saat ini ya. Pak ya. Alhamdulillah betul-betul Pak Fuad ini melakukan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid gitu Pak. Bilangnya kita melihat kebutuhan murid saat ini. Ya, super sekali Pak Fuad ya. Semoga guru-guru yang lain bisa meniru apa yang Pak Fuad lakukan. Terus kalau saya lihat kemarin ya Pak, pada saat observasi itu anekdot itu
kayak apa, ada kritikan halus gitu Pak. Apa memang anekdot itu digunakan untuk mengkritik Pak ya? Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya anekdot itu dipakai di orang atau iya. mengkritik seseorang yang memang tidak disukai dari sisi lain. Oh gitu Pak. Mungkin biasanya ada anekdot kena kayak Gus Dur, Oh, kayak iya. Pak siapa atau dan Iya. sebagainya. Iya. Memang sangat menyenangkan. Iya, Pak. Ya, jadi memang ada kritikan-kritikan. Nah, nanti harapan dari anak-anak bisa menguasai anekdot sebagai cara kita mengkritik halus itu apa tadi Pak? Kalau menurut saya berarti kita harus berikan terlebih dahulu pengertian tentang anekdot. Bahwa anekdot itu tulisan yang sifatnya ada humorisannya. Di situ juga akan mengkritisi, bukan mengkritisi suatu hal yang ada kutip jelek, Iya. tapi nanti untuk kemajuan Iya. sesuatu yang kita kritisi. Biar orang nggak tersinggung gitu Pak Iya. ya. Jadi anak-anak pun bisa dilatih kepemimpinannya untuk memberikan suaranya gitu Pak ya. Jadi tidak hanya manut tapi dia juga bisa mengolah pikirannya gitu Pak ya. Iya. Oh iya. Keren sekali Pak ya. Ya. Terus Pak Fuad sendiri apa sudah menerapkan nih kompetensi sosial dan emosional pada RPP Pak Fuad kemarin? Kemarin ya sebanyak yang saya bisa sudah saya berikan semuanya pada anak-anak Iya, iya. potensi. Iya. Saya kemarin kan melihat anak pas Pak Fuad tanya ke anak gitu, berarti kan sudah anak-anak itu ada yang mau bertanya itu kan sadar gitu Pak ya. Anak-anak luar biasa. Iya. Untuk belajar kemarin sangat luar biasa. Masalahnya satu, materinya memang pas dengan Iya. keadaan. Oh iya, iya. Terus apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari RPP anekdot kemarin Pak yang Pak Fuad pakai pada saat observasi? Kalau bagi saya kekurangannya memang pada visual tampilannya memang kurang jelas sehingga anak-anak banyak yang enggak Iya. ya kayaknya gini. Iya, Terus iya, iya. suara-suara yang ada di audio juga kurang Iya. jelas karena memang mengambilnya juga kurang pas, terus memang tampilannya memang kurang pas juga. Iya, iya. Dan untuk kelebihannya memang untuk menciptakan sebuah komunikasi di sekolah antara saya dan anak, biar pembelajaran saya itu bisa efektif untuk anak-anak. Terus bagaimana nih Pak Fuad mengambil langkah atau cara untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada di RPP Pak Fuad? Kalau saya pribadi nanti tindak lanjutnya untuk masalah itu tetap nanti kita usahakan anak-anak terus untuk berusaha mengambil contoh referensi yang banyak di internet tentang anekdot tentang pembelajaran tentang yang kita pelajari nanti. Soalnya kalau kita sekilas saja tampilan mungkin anak-anak ya emang ada yang paham tidak, tapi kalau nanti kita berikan contoh terlalu banyak mungkin anak-anak akan bisa belajar lebih bagus. Berarti memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada Iya. itu Pak ya? Oh iya ya. Kira-kira sumber belajar apa nih yang sering digunakan anak-anak di sini Pak? Kalau saat ini ya handphone. Handphone itu Iya. mengakses itu Pak ya? Iya. Cuma nanti kita kasih link untuk itu biar nanti iya. anak-anak nggak mencari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi anak diselancar di link dengan Pak Fuad. Iya. Kita kasih Pak Fuad. Link. Ya, keren Pak ya, berarti dari sisi anak-anak dan teknologi informasinya bisa So. berarti ya Pak ya. Nah, keren Pak. Inspirasi sekali Pak Fuad ya. Terus rencana ke depan Pak Fuad sendiri apa berkaitan dengan pembelajaran anekdot ini? Kalau kedepannya saya ingin membuat sebuah inovasi. Inovasi itu dalam bentuk pembelajaran yang khusus untuk anak-anak. Jadi nanti pembelajaran itu nanti bisa kita lewat HP apa di inovasi-inovasi baru tidak harus di kertas tidak, Iya. bisa dikasih link, bisa kita kasih video. Jadi sekiranya nanti anak pembelajar ini mudah untuk merespon. Dari satu kelas itu ada yang menonjol atau tidak Pak? Yang tentang untuk anekdot ini? Pasti
pasti ada yang mau. Cuma ya keseluruhannya memang merespon. Soalnya lagi-lagi saya katakan memang temanya sangat menarik sehingga anak-anak itu nggak ada yang gitu. Jadi semuanya merespon, hanya lucu, tampilan kita lucu, kata-katanya juga menarik. Saya juga kalau kadang lihat di TV itu juga jadi pengen gitu loh Pak ya, bisa menangkap sendiri apalagi anak-anak ya Pak ya. Terus apa rencana selanjutnya Pak Fuad untuk meningkatkan kemampuan anak-anak ini pada bidang anekdot untuk keluar dari sekolah? Apa ada ajang kompetisi atau yang lain gitu Pak? Untuk event di luar memang untuk saat ini ada, masih tinggalkan ke kota, tinggalkan kita yang cuma untuk anak-anak itu tetap kita pacu, bukan berarti nanti di anekdotnya mungkin nanti kita bisa alokasikan ke seni lukisnya dengan kata-kata yang bagus, dengan adanya teks anekdot yang kita pelajari, yang kita bisa meniru. Tetap nanti kita ada kayak komunikasi atau setelah di luar pelajaran komunikasi untuk menjadikan bahwa pelajaran teks anekdot ini bisa dibuat untuk apa? Oh gitu Pak ya. Bukan hanya untuk membayar stres tidak. Mungkin bisa nanti kita alokasikan pada anak yang memang kompetensinya itu di lukis. Ya, terus lokasi SMA NO 1 model ini kan dekat dengan Unisda Pak ya. Apakah pernah anak-anak itu Pak diajak lomba ke sana atau barangkali jurusan sana mengadakan lomba? Kalau sementara ini di tingkatan Unisda itu memang di sastra. Oh iya. Drama, ada musikalisasi puisi, ada tentang puisi. Kemarin anak-anak kita juga pernah ikut di sana. Cuma karya-karya tulis memang pernah di Lamongan juga pernah ikut. Cuma memang ya itu, memang kendalanya memang kita fasilitasi. Nggak ada juara nggak masalah, yang penting anak-anak. Iya, karena itu melatih kepedean Pak ya. Ya, jadi enggak istilahnya jago kandang gitu Pak ya. Pernah saya bilang pada anak-anak, kalau pengen kamu juara, nanti kamu harus berani tidak juara. Oh iya Pak. Ya kalau juara terus ya kan nggak pernah rasanya jatuh Pak ya Pak. Iya Pak. Iya keren sekali Bu istilah quotes-nya untuk anak-anak dari Pak Fuad ini Pak ya. Jadi bagaimana tahu rasanya sakit? Belum pernah terlalu sering sakit. Tapi jangan terlalu sering sakit Pak. Terus di sini kan tentunya banyak peran yang membantu Pak Fuad. Siapa saja nih di sini Pak Fuad yang membantu sehingga rencana Pak Fuad ini dapat terlaksana dengan baik? Di sekolah itu banyak komponen, di SMA itu banyak komponen yang sangat membantu saya, terutama dari teman-teman yang bekerja. Banyak sekali yang membantu. Kemarin saya nggak punya data, ini dikasih data ini, punya tanya ini dari referensi. Memang saya suka dengan sama bekerja, tidak memandang itu yang tua yang muda semuanya biasa. Solid gitu Pak ya. Saya sukanya di situ. Yang kedua, rekan-rekan selain yang ada di sini juga sudah membantu kami, karena bagi saya itu sangat penting juga. Terus tenaga, pokoknya semuanya di sini membantu, anak-anak juga membantu, sangat membantu sekali. Karena memang ruhnya sekolah harus semuanya membantu. Kalau enggak itu semuanya ya saya jadi ibaratkan saya tiang rumah, kalau tadinya itu enggak. Iya ampun. Iya. Kita kerja keras, yang lain enggak kerja kan? Iya. Jadi karena yang kita dengar juga tidak anak hanya satu orang Pak ya. Iya. Jadi perlu kerjasama yang seperti Pak Fuad katakan tadi itu Pak ya. Tapi di mana-mana sudah semua kayak ya Pak, keren sekali Pak di sini Pak ya. Terus kapan nih Pak Fuad mau merealisasikan apa yang direncanakan oleh Pak Fuad tadi? Rencana saya akan merealisasikan ini semua nanti. Mungkin kita akan cari event yang pas. Mungkin hari
hari bahasa mungkin kita akan itu hari-hari santri atau peringatan yang lain bisa kita sisipkan untuk itu. Soalnya kalau semacam ini kalau nggak direalisasikan emang Iya Pak, hanya teori saja Iya. di kelas ya Pak pastinya. tanpa itu ya nonsen. Iya. Tapi sudah sering melakukan sebelum-sebelumnya Pak, sebelum observasi kemarin itu. Kemarin cuma 1 kali kita melakukan Iya. di hari bahasa pas Oh. hari bahasa nasional. Iya, iya. Jelasan itu sama lomba-lomba kita puisi dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan pembelajaran kemarin itu dilaksanakan itu anak-anak bukan slow respon tapi benar-benar respon luar biasa. Iya. Karena memang lagi-lagi ya materinya ya menyenangkan. Iya. Nah, terus anekdot di sini tuh selain bakat lucu, apakah bakat lucu itu harus itu Pak? Harus menjadi poin pasti gitu Pak dalam pembelajaran anekdot ini? Tidak. Kalau di anekdot itu kan sebenarnya tampilan gambarnya juga harus menarik juga. Nggak harus kata-katanya lucu. Tapi kalau kata-katanya lucu tapi gambarnya nggak menarik sama. Hanya kalau gambarnya menarik nanti anak termotivasi memberikan sesuatu yang luar biasa. Makanya diberikan referensi link-link baik terlebih dahulu dengan anak-anaknya kan banyak referensi sehingga anak-anak bisa menemukan. Keren sekali ya yang dilakukan oleh Pak Fuad ini. Alhamdulillah semuanya berkat dukungan dari semua. Kolaborasi itu memang di mana-mana penting Pak ya. Terus apa berarti tidak monoton Pak ya? Sebenarnya anak untuk bisa belajar anekdot itu harus anak yang periang, pendiam itu bisa Pak ya? Bisa. Soalnya nggak harus anak yang memang benar-benar punya bakat kayak lucu tidak. Karena di situ ada keilmiannya juga ada, berarti seninya ada. Keren sekali Pak ya. Terus untuk pengembangan anekdot ini selain tadi kan Pak Fuad mengatakan akan diikutkan lomba gitu Pak. Untuk sekolah sendiri ini apa ini Pak? Selain event juga itu pengembangan anak itu apa Pak? Kemarin itu yang saat ini terlaksana medik. Oh iya Pak ya. Jadi kita rencanakan di 1 bulan Iya. ini kelas ini yang akan membuat tag anekdot dan Oh iya Pak lainnya. iya. Kelas berikutnya kelas ini nanti akan kita di akhir kita buat aksi, kita pilih nanti kalau ada event lagi kita kirim. Biasanya itu di Jawa Pos. Oh iya sekarang kan kita bisa dengan mudah Pak ya. Iya. Pasti anak-anak juga pasti anak-anak suka Iya, sekali suka. Pak kalau gurunya saja kreatif gitu Pak ya. Makanya enggak, ini bukan hanya belajar tapi anak, Iya. memang kita kirim ke sana di atas. Oh. Wah, terima kasih sekali Pak Fuad ya. Sama-sama, Bu. Ya, jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat gitu Pak tentang anekdot. Tidak semata-mata saya hanya mengobservasi jenengan kemarin. Oh, ini aktif atau tidak, sesuai NTP atau tidak juga. Tapi juga memberikan pengetahuan banyak bagi saya sendiri. Terima kasih Pak Fuad Sama-sama, Bu. atas waktunya pada sesi pasca observasi ini Pak ya. Semoga Pak Fuad bisa menginspirasi selalu untuk anak-anak dan memberikan inspirasi juga bagi saya dan kawan-kawan. Jadi kesimpulan Apa yang terima kasih atas mungkin akan saya simpulkan bahwa tag anekdot itu bukanlah sebuah pembelajaran yang sangat rumit. Mudah bisa kita akses lewat apapun bisa. Nah, karena itu tag anekdot ini biasa. Itu yang paling sulit itu ada di add gambarnya. Itu paling sulit. Cuma sekarang banyak juga referensi yang ada sehingga anak-anak ya tidak menjadi kesulitan. Tinggal nanti bagaimana caranya kita nanti mengarahkan pada anak agar anak ini mudah untuk senang dulu pada belajar. Memberikan gambar-gambar, visual-visual yang ada, terus kita memberikan perangkat pembelajaran kita juga jelas, ada anak visual kita jelas, sehingga apa yang kita berikan pada anak itu sampai, kalau sampai enak, anak itu kan mudah dapat bukan hanya pengetahuan, tapi sebuah ilmu bagi saya.
pengetahuan dari kita mungkin dia akan mengembangkan dari dengan ilmu. Iya. Kalau nanti ada kesempatan kita akan bangun lagi komunitas yang sebenarnya melindungi semuanya. Yang paling terakhir kita sebagai guru itu hanya menang satu langkah sebenarnya. Sebelum kita ngajar kita belajar. Selesai. Saya biar sebesar mungkin bagaimana cara kita tidak mudah untuk dipatahkan oleh anak. Sebisa mungkin kita harus belajar satu langkah. Karena itu jujur penting. Terima kasih. Mungkin itu bisa untuk teman yang lain. Akhirnya, assalamualaikum. Terima kasih Pak ya atas kesimpulannya Pak Fuad tadi, juga memberikan informasi saya bahwa manusia itu perlu belajar gitu Pak ya, meskipun siapapun yang dihadapi, meskipun anak-anak ya, karena apa, pas di tengah-tengah kita dikasih Allah lupa apa yang terjadi sama malunya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Fuad atas kegiatan refleksi ini, dan juga terima kasih Bu Puji selaku pengajar praktek. Sekalian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.